Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Amma ba'du, faqala ta'ala fi kitabihil karim, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Segenap pengurus DKI Masjid Miftahul Jannah, wabil khusus Ustadz Haji Hidayat, jamaah hadirin hadirat yang insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah. Malam ini kita akan melanjutkan tema bab ibadah, masih tentang amalan-amalan ringan dan mendatangkan pahala yang besar. Poin yang ketiga, subuh yang lalu, amalan ringan dan mendatangkan pahala yang besar. Yang pertama, menjenguk orang sakit. Yang kedua, memberikan makan minum untuk orang yang berbuka puasa. Malam ini malam yang ketiga, malam yang ke-11, kita akan melanjutkan kajian tentang berwudu dan melebihkan basuhan wudu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tolong diperhatikan ini karena tentang wudu. Wudu itu hukumnya wajib dan menjadi syarat syahnya ibadah sholat. Tanpa wudu, maka sholat apapun yang kita lakukan tidak sah. Juga cara wudu yang salah, saya ulangi lagi nih, cara wudu yang salah walaupun dia berwudu juga menyebabkan ibadah sholat tidak sah. Solusinya bagaimana jamaah yang dimuliakan oleh Allah? Solusinya adalah harus belajar tentang cara berwudu. Lihat contoh praktek berwudu dari yang benar. Di mana kita mengambilnya dari seorang guru yang membimbingnya. Karena ini bagian yang sangat penting. Satu rangkaian ibadah tidak sah, maka kelanjutannya juga tidak menjadi sah. Yang kedua jamaah yang dimuliakan oleh Allah, perintah berwudu itu dijelaskan di dalam Al-Quran. Suratul Maidah, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas sholah, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian, kita umat Islam, mendirikan sholat, bukan melaksanakan sholat, mendirikan sholat. Apa yang harus dilakukan sebagai syaratnya? Fagsilu wujuhakum, basuh muka kalian. Mohon maaf saya buka muka, batasnya nih, tolong perhatikan. Ini namanya manabit asyar, tempat tumbuhnya rambut dari sini. Ini kalau vertikalnya nih, tolong perhatikan dari sini sampai sini. Jadi kalau ditarik sampai sini, itu vertikalnya. Lebarnya, horizontalnya, nih, namanya cuping nih. Tarik lagi sampai ketemu cuping yang ini. Ini batasan muka, wajib harus kena air. Kebetulan jidat saya lebih besar, jadi lebih banyak kena airnya. Fagsilu wujuhakum, basuh muka. Terus rata nih. Kemudian
wa aydikum ilal marafiq. Basuh kedua tangan. Ini namanya telapak tangan. Nih, sunnah hukumnya. Kalau disebut tangan dari ujung-ujung jari, kalau untuk membasuh sampai marofik siku. Wah, kayak mau belajar silat nih, Ustaz Hidayat. Siku di sini. Nih, lihat. Ujung jari sampai sini. Ini wajibnya. Jelas jamaah. Sela-selanya nih harus kena. Nih. Yang pakai cincin walaupun harganya ada yang 10 juta, kantongin. Iya, jangan sampai lupa nanti dia sayang. Iya, sekali taruh sembarangan hilang. Begitu juga nanti yang kiri. Ini wajib. Muka wajib penuh. Tangan dari ujung jari sampai siku. Marofik. Kemudian wamsahu biru'usikum. Wamsahu itu artinya sapuh. Bukan dibasuh, sapuh. Kalau dikatakan sapuh berarti nggak terlalu banyak kena air. Cukup. Mungkin rambutnya jambul. Sayang, ujungnya aja deh di sini. Sah. Nih. Biru'usikum sebagian rambut atau kepala. Kemudian wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuh kedua kaki sampai mata kaki. Nih, lihat. Mohon maaf. Di sini dulu deh, saya gantung ya. Nih. Ini mata kaki. Maaf, Rudi. Dari sini, nih, ke bawah. Ini yang wajib. Ada di dalam hadis Rasulullah dikatakan wailul lil aqab. Hati-hati yang punya tumit nih. Ini tumit kalau nggak kena kita wudhu saat membasuh kaki kita, ini bisa menyebabkan kita masuk neraka tuh. Seringan kelupaan nih. Sebab yang dianggap cuci kaki cuman jari-jarinya aja. Padahal batasannya nih dari sini. Nanti sela-sela ininya nih, kalau kaki kita yang kanan, yang main pakai kaki kiri, tangan kiri. Masukin begini nih. Tuh. Terus rata. Yang kiri pakai tangan kanan. Nah. Masukin semuanya. Basuh. Itu yang menjadi syarat wajib sahnya ketika wudhu. Jadi ada 4 anggota wudhu yang harus dibasuh. Sehingga ulama fikih mengatakannya itu menjadi bagian rukun wudhu. Bila disempurnakan rukun wudhu itu ada 6. Niat, basuh muka, membasuh kedua tangan, membasuh telapak, nih menyapu kepala, kemudian membasuh kaki, dan yang keenam adalah tertib. Sebab kalau nggak tertib, walaupun benar juga tidak sah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang, apa keutamaan orang yang berwudu sekaligus melebihkan basuhan wudunya? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna ummati yud'auna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu. Sesungguhnya umatku, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yud'auna, dipanggil, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, ghurran muhajjalin. Ghurran muhajjalin artinya yang bercahaya pada seluruh anggota tubuhnya. Bekas apa? Min atharil wudu, dari bekas-bekas wudunya. Kalau di dunia mungkin menjadi syarat sahnya salat. Nanti Allah buktikan di yaumil qiyamah, seluruh bekas anggota tubuh kita yang terkena wudu itu memancarkan cahaya, ghurran muhajjalin. Kemudian kata Rasulullah, faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al.
Maka siapa orang yang mampu di antara kalian ingin melebihkan cahaya dari anggota basuhan wuduknya itu, fal yaf'al, maka persilahkanlah, maka lakukanlah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tadi kan batasan tangan sampai sini, boleh kita lebihin, boleh. Yang penting basuhan yang pertamanya itu harus rata dulu. Nanti yang kedua jadi sunnah, yang ketiga jadi sunnah, lebihin dah. Untuk apa? Menambah apa? Lampu senternya supaya tambah terang nanti di yaumil kiamah. Kalau muka nggak bisa dilebihin, bagian yang mana kita mau lebihin? Tangan bisa. Sekarang kepala, satu ininya kan udah sah. Kalau mau dilebihin begini, tarik lagi dari bawah belakang ke depan. Bukan dibuka keran, digoyorin begini. Sekalian aja keramas. Jelas jamaah. Ini ilmu fikih nih. Ini kan ringan. Kalau kita kerjakan itu mendatangkan pahala yang besar. Kaki yang ngerukunkan dari mata kaki ke bawah, lebihkan sampai sini. Nah, itu ilmu yang bisa kita dapat untuk kita perbaiki semuanya. Mudah-mudahan yang singkat ini ada faedahnya, ada manfaatnya. Insya Allah nanti Sabtu kita akan mempraktekkan bacaan doa setelah wudhu saat hidayat. Yang umum, yang udah kita paham, nanti insya Allah saya tambahkan dengan doa yang agak lebih panjang dan akan saya fotokopiin. Kalau nanti hari Sabtu datang lagi. Kalau yang nggak datang nggak dapat. Saya udah siapin sambil nanti saya menjelaskan tentang sholat sunnah wudhu. Insya Allah hari Sabtu di jadwal kuliah subuh. Nah ini saja sekedar singkat. Mudah-mudahan bisa diamalin. Enteng, ringan, pahalanya besar. Kita berusaha agar diri kita ini bersih dan terus perbaiki ibadah-ibadah kita. Jangan udah merasa benar. Kalau orang udah merasa benar berarti dia paling sombong. Dia nggak mau belajar lagi. Ini banyak anak-anak kita, mesti kita bimbing, kita didik agar wudunya semakin baik dan semakin sempurna, dan menambah kehusuan kita untuk beribadah kepada Allah, terutama untuk melaksanakan ibadah sholat yang wajib maupun yang sunnah. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.